Kesimpulannya adalah ternyata visi misi uh, kenabian ya dan kerasulan, visi misi kenabian dan kerasulan. Nah di sini saya bacakan dua artikel ya. Nanti saya sertakan di dalam deskripsi video channel YouTube saya ya. Yang pertama dari artikel NU Jabar ya. Ya, langsung saya bacakan saja ya, kawan-kawan sekalian. Ini beserta dengan banyak referensinya ya. Nah, rujukannya adalah sebuah hadis yang di video satu video beberapa hari yang lalu itu saya bacakan hadisnya ya, bahwa Nabi bersabda, para nabi itu adalah satu bapak dan berlainan ibu, agama mereka satu. Itu maksudnya adalah visi misi atau tujuan diutusnya para nabi itu dan rasul itu adalah dikiaskan sebagai bapak mereka satu. Maksudnya apa? Nah, bahwa rasul itu ternyata satu, gitu, atau menuju kepada tauhid. Nah, kemudian lanjutan hadisnya adalah mereka berlainan ibu. Nah, itu maksudnya adalah syariatnya itu berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi cara jasmani mereka itu berbeda-beda. Nah, disimpulkan di hadis itu pula wadinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Adapun penamaan-penamaan seperti misalkan Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, bahkan yang lebih tua-tua lagi yaitu Hindu, Buddha, Zoroaster, Majusi dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan yang pernah saya dengar infonya, yaitu di manuskrip kuno bahwa agama itu ada 4.200-an. Jadi bisa disimpulkan 4.200-an itu hanya sebuah nama. Tapi tujuan mereka tuh satu. Pembawanya yaitu para nabi dan rasul, tujuan mereka memperkenalkan tauhid atau mengajarkan praktek bertauhid ya. Seperti itu. Nah, ini artikel penguatnya ya, kawan-kawan media sosial sekalian. Saya bacakan. Nah, jadi saya pakai kacamata ini bukan untuk apa-apa ya, ini kacamata baca ya, kawan-kawan sekalian ya. Ya kalau terlihat lebih gimana gitu ya, karena saya tulisannya kecil-kecil kawan-kawan, nggak kelihatan ya. Oke, langsung saya bacakan ya kawan-kawan ya. Ini sebagai literasi aja ya kawan-kawan ya. Jadi untuk menyatukan jalan pemikiran kita. Di Quran kan disebut afala tatafakkarun, apa kalian tidak berpikir.
dan lain sebagainya. Afala tusirun, afala taqilun. Nah, apakah kalian tidak berakal? Nah, ini tujuannya hanya untuk mencoba menambah khazanah dari pengetahuan-pengetahuan kita. Ya, seperti itu ya, kawan-kawan sekalian. Baik, saya bacakan dari jabar jabar.nu.or.id ya, oleh Rudi Sirojudin Abbas. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan. Nilai ketauhidan itu menegaskan bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketauhidan kemudian menjadi hal yang sangat fundamental sebagai identitas bagi kesempurnaan ajaran agama Islam. Nah, ini maksudnya dalam kurung aslinya seluruh agama para nabi dan rasul itu diutus ya untuk intinya justru ya di tauhid ini ya. Nah, saya teruskan. Bila dicermati, misi semua para nabi adalah tauhid, yakni menyeru kepada seluruh umat manusia agar hanya dapat beribadah kepada Allah saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Berkenaan dengan ini, Al-Quran menegaskan bahwa semua para nabi memang mengemban misi ketauhidan. Nah, berarti tanpa terkecuali ya kawan-kawan sekalian ya. Para nabi dan rasul mengemban visi misi ketauhidan. Saya lanjutkan. Misi ketauhidan para nabi tersebut dapat dilihat dari perjalanan para nabi ketika mereka berdakwah kepada umatnya. Kunci dakwah para nabi terletak pada perkataan, Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Perkataan tauhid ini menjadi hal yang utama yang diucapkan oleh semua para nabi ketika mereka menjalankan misi dakwah kepada umatnya. Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada umatnya agar mereka dapat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 59 ya, bisa dicek ya. Nah, ini tentang ayat-ayat petunjuk ayat tempat-tempatnya aja ya kawan-kawan ya. Tapi tidak ada ayat Qurannya di sini. Saya teruskan. Bukan beribadah kepada selain Allah. Dalam kurung patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surah Nuh ayat 23. Begitu pula Nabi Hud alaihissalam mengajak kepada umatnya atau kaum Ad untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Quran Surah Hud ayat 50. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 32. Dan juga Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaum Samud agar mengesahkan Allah dalam setiap peribadatannya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Quran Surah Hud ayat 61. Sementara Nabi Syu'aib berdakwah mengajak tauhid kepada kaumnya, yakni penduduk negeri Madian. Nah, ini terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 85, Quran Surah Hud ayat 84. Begitu pula Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada umatnya untuk mengesahkan Allah. Sebagaimana tercatat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 dan 177.
Ya, saya bacakan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbikum. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu." Nah, di sini menarik ya kawan-kawan ya. Di Quran surah Al-Maidah ayat 72 ini. Ya, tentang pelarangan untuk menuhankan Nabi Isa. Tapi ini penjelasannya, ada penjelasan lagi kawan-kawan sekalian ya. Bukan yang dimaksud untuk menyudutkan saudara-saudara kita yang Nasrani atau yang Kristen ya. Tidak ke situ arahnya. Tapi lebih kepada memberikan gambaran lain, atau bisa jadi ini sebuah koreksi untuk kita semua, diri saya pribadi, saudara-saudara umat Islam, saudara-saudara Nasrani atau Kristen, atau ya Yahudi dan seluruh agama, baik Buddha, Hindu dan seluruhnya. Ini secara pola sama sebenarnya. Ya, nanti ya. Nah, saya teruskan ya kawan-kawan sekalian ya. Berikutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbikum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Nah, yang artinya ini masih perkataan Nabi Isa yang diabadikan di dalam Quran ya kawan-kawan ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan padaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini sangat menarik di sini kawan-kawan ya. Saya memahaminya perkataan Nabi Isa ini adalah sebagai wasilah. Gitu. Jadi, nah memang kisahnya Nabi Isa ini itu mukjizatnya sangat nampak gitu di kaumnya ya. Jadi kaumnya ini tidak bisa memungkiri bahwa kenapa enggak untuk menuhankan Nabi Isa ya, seperti itu ya. Belum lagi alasan-alasan politis di zamannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya sampai menuhankan Nabi Isa. Tetapi, nah di sini ada kisi-kisi di ayat ini, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 117 ini, bahwa Nabi Isa pun berperan dalam mengajarkan tauhid. Nah, ini tentu jasmani dan rohani dari Nabi Isa. Gitu. Apabila terjebak kepada jasmaniah saja
dari Nabi Isa. Maka misalkan Nabi Isa itu mujizatnya apa? Keluar di saat itu disaksikan banyak orang, kan gitu. Terkagum-kagum. Yang melakukan itu kan Nabi Isa. Tapi hakikatnya eh, kaumnya itu tidak menyadari bahwa itu tuh ada proses dari Allah. Nah, seperti itu. Akhirnya terjebak di situ. Makanya Nabi Isa menegaskan di sini, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kata Nabi Isa begitu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Nah, ini maksudnya peran dari Nabi Isa terhadap kaumnya. Kan visi misi kenabian tadi mengajarkan tauhid kepada umatnya. Nah, ya tentu saja gurunya ini menjadi saksi karena terlibat langsung kan gitu. Ya seperti itu ya kawan-kawan ya. Tapi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini menariknya adalah selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ya tentu saja Nabi Isa itu manusia, pasti wafat. Gitu, nggak mungkin hidup abadi sebagai jasad, ya kan seperti itu. Ya, jadi kata-katanya madum tufihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini sebenarnya kisi-kisi tentang estafet waris ya. Nah, kalau di hadis itu ada al ulama warasatul anbiya. Gitu. Nah, ini sangat menarik ke kawan-kawan sekalian. Oke, baik ya kisi-kisinya segitu dulu. Nanti bisa dipertajam lagi pengembangan dari penjelasan-penjelasan tentang ini lebih kepada trinitas ya sebenarnya ya. Ya. Dan posisi dari jasad para nabi dan rasul sebenarnya, kemudian pewaris-pewarisnya. Jasad ya kawan-kawan ya. Sekali lagi jasad ya. Ya tentu jasad itu ada masa berakhirnya ya kita kenal dengan istilah meninggal, wafat dan lain sebagainya ya. Makanya bahasa Nabi Isa di sini madum tufihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Terbatas gitu maksudnya. Tapi tentu saja visi misi dari kenabian itu sebenarnya tidak pernah putus kawan-kawan. Nah, itu menariknya ya. Ya, seperti itu. Nah, kembali saya lanjutkan karena ini panjang ya kawan-kawan. Ya, saya lanjutkan. Alhasil, misi utama para nabi adalah menyeru umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja. Inilah penegasan yang utama yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya, ini menarik ya, sangat menarik kawan-kawan di sini. Penegasan tauhid itu pun diperkuat manakala Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa misi utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak semua umat manusia beriman kepada Allah dengan tanpa mempersekutukannya. Ya, ini diabadikan di Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya
annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya, seperti yang saya urai barusan ya kawan-kawan. Bahkan seorang Nabi Muhammad kawan-kawan. Tetapi secara jasmani. Kan manusia itu berlapis-lapis. Kita aja berlapis-lapis nih. Kita ya. Ada sisi fisik kita. Atau fisika kita. Ada sisi metafisika kita. Atau sisi abstrak dari diri kita ya. Atau gaib dari diri kita ada ya. Kita kenal jiwa. Nggak usah jiwa. Perasaan. Jiwa. Apalagi ruh ya. Ya, seperti itu sisi diri kita. Ya, rupanya termasuk ke Nabi Muhammad pun ya sama. Gitu. Cuman bedanya Nabi Muhammad ini